Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel Seni Ukir Jepara. Kali ini saya mau mengajak kalian untuk sama-sama belajar mengenal motif-motif ukiran. Untuk motif ukiran yang pertama, motif Jepara. Motif Jepara merupakan stiliran dari bentuk-bentuk tumbuhan yang menjalar. Karena itu daun pokok motif Jepara berbentuk relung. Tangkai relungnya melingkar, bercabang, sambung menyambung yang berfungsi untuk mengisi ruang. Tiap ujung-ujung terdapat bentuk jumbai, daun-daun kerawing yang sangat dinamis. Penampang relung dan daun motif Jepara dibuat dalam bentuk segitiga dan di tengah jumbai terdapat buah-buahan kecil berbentuk bulat. Motif Jepara juga sering dipadukan dengan motif burung merak. Sedangkan unsur-unsur motif Jepara antara lain tangkai relung seperti motif pajajaran dengan daun pokok berbentuk gelung ulir, namun bentuknya agak terbuka sehingga memberikan kesan kokoh. Sementara angkup menelungkup pada bagian atas daun pokok serta pada tangkai angkup bagian bawah tumbuh pelubusan. Untuk motif yang kedua adalah motif Bali, teman-teman. Raden Ngabeyi Wingyo Pangukir di samping mengajarkan motif pajajaran juga mengajarkan motif Bali, sehingga motif ini juga mewarnai perkembangan ukir di Jepara. Motif Bali merupakan pengembangan dari motif pajajaran dan motif Majapahit. Hal ini terlihat pada daun pokoknya yang berbentuk gelung serta daun sunggar tumbuh di bagian depan daun pokok dalam bentuk kerawing dan tumbuhan ulir pada sisi dalam daun tersebut. Sementara ulir induk pada motif Bali selain sebagai ulir daun pokok juga merupakan ujung dari benangan. Benangannya sendiri berbentuk timbul dan miring, namun ukurannya jauh lebih besar bila dibandingkan dengan motif yang lain. Untuk motif Bali, angkup dan endop sama dengan motif pajajaran yang fungsinya menghias bagian belakang daun pokok. Sedangkan terubusan kebanyakan berbentuk ulir cembung yang berulang-ulang. Motif selanjutnya adalah motif Madura, teman-teman. Gubahan bentuk daun-daun melebar dan kuku merupakan ciri-ciri dari motif Madura. Kesan karakter yang keras dan tegas terkesan menonjol pada motif ini. Daun-daun pada motif Madura seringkali dibuat dalam bentuk ukiran susun atau tumpang tindih. Pangkal daun pokok merupakan motif yang berbeda yang berada di bawah daun pokok, biasanya berbentuk bunga, baik dalam bentuk bunga kuncup atau bunga yang sedang mekar. Selain berbentuk lebar dan kaku, bentuk setiap daun juga melengkung dan biasanya ukiran daun diaplikasikan dalam bentuk kerawing atau cekung. Selain itu, pada setiap ujungnya terdapat ulir dan biasanya ulir hanya terdapat pada ujung-ujung daun saja. Benangan yang berbentuk menonjol dan cekung terdapat pada masing-masing daun. Untuk motif selanjutnya adalah motif Cirebon. Akulturasi budaya kerap tercermin dalam motif ukir. Hal ini terdapat pada motif Cirebon yang mendapat pengaruh dari Cina. Inilah yang menyebabkan adanya keunikan tersendiri yang terdapat pada setiap ukiran motif Cirebon, karena motif ini merupakan kombinasi dari tumbuhan, awan, dan batu karang. Motif awan dan batu karang ini bukti permisifnya motif ukiran akan pengaruh dari Cina. Sedangkan motif daun merupakan stilasi dari daun pakis. Terdapat kemiripan antara motif Cirebon dengan motif pajajaran, yakni daun pokok berbentuk relung. Agar senada dengan daun pokoknya, ukiran motif Cirebon menyajikan terubusan dibuat seperti bentuk daun pokok dengan ukuran yang lebih kecil. Sedangkan sebagai pemanis ukiran disajikan benangan dan pecahan pada motif ukiran Cirebon.
Keberadaan motif awan dan batu karang sudah barang tentu menjadi ciri khusus motif Cirebon. Ciri khusus lain adalah keberadaan angkup yang tanpa tangkai dan tanpa ulir pada bagian ujungnya. Motif selanjutnya adalah motif Majapahit, teman-teman. Secara sungguh-sungguh motif Majapahit ini diajarkan oleh Raden Ngabayi Praja Sukemi pada seniman muda Jepara ketika menjadi kepala Open Bar Ambes School. Motif ini merupakan motif tertua dari motif ukiran tradisional yang ada di tanah Jawa. Bentuknya merupakan kombinasi antara bulat, cembung, dan kerawing serta cekung. Berbeda dengan motif Pajajaran dan motif Mataram, unsur daun pokok berbentuk gelung yang diukir dalam bentuk cekung dan bagian cekung ini di dalamnya terdapat simbar. Sedangkan ulir motif Majapahit lebih kecil dibandingkan dengan motif-motif lain serta berbentuk spiral. Untuk angkup, motif Majapahit sangat khas karena pada bagian pangkal daunnya terdapat ulir dan angkup yang diukir dalam bentuk cembung. Sementara jambul tumbuh pada bagian depan daun pokok berbentuk daun kecil yang diikuti dengan bentuk-bentuk ulir serta disusun seirama dengan ulir induk. Sedangkan benangan tumbuh pada setiap depan daun pokok dan tumbuh dari bawah ke atas sampai melilit pada ulir induk. Oke, demikianlah teman-teman beberapa motif ukiran yang bisa saya jelaskan di edisi kali ini. Sebenarnya masih banyak motif lagi yang bisa kita pelajari. Jangan lupa tetap dukung channel ini dan jangan lupa ketik like, subscribe, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.